Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang hebat, berjumpa lagi dengan saya Kak Kokom Komaria. Yuk kita belajar bersama. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, pastikan kalian like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk di-share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Adik-adik, sebelum melakukan kegiatan belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua menyiapkan alat tulis dan berdoa sebelum belajar. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah adik-adik, tujuan pembelajaran yang kita kali ini ada 3 tujuan. Yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menulis informasi penting dan teks eksplanasi dalam bentuk tulisan dengan kalimat efektif dan kata-kata baku dengan sistematis. Yang kedua, dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkungan ASEAN dengan mandiri. Dan yang ketiga, dengan pengamatan, siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Adik-adik, ayo membaca teks eksplanasi ilmiah berikut ini. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit terjangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang semakin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Adik-adik, setelah kalian membaca teks eksplanasi ilmiah tadi, tugas kalian adalah tulis informasi penting dalam setiap paragraf dan teks tersebut.
paragraf kedua, kalian tulis deret penjelas, berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Paragraf ketiga, kalian isi dengan kesimpulan dan saran. Pada pelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang contoh dan bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Ibu ingatkan lagi ya, kepanjangan dari ASEAN adalah Association Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada beberapa bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Untuk antar negara, tujuan ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, politik, keamanan, meningkatkan kerjasama, dan saling membantu untuk kepentingan bersama. Contoh bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ERF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN adalah yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Ketiga, pertemuan para Menteri Pertahanan atau Defense Minister Meeting yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencangkup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang imigrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Nah, adik-adik, tadi adalah contoh-contoh kerjasama di bidang politik. Sekarang tugas kalian adalah mencari kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Jawaban kalian tulis di dalam kolom berikut ini ya, dan laporkan kepada guru kalian. Di era globalisasi dewasa ini, penggunaan listrik menjadi hal utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan hampir semua peralatan rumah tangga saat ini menggunakan listrik. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memperoleh listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya, kan? Kakak akan mengingatkan sedikit tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif aman digunakan karena bebas polusi. Penggunaannya pun dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh energi alternatif yang ada di bumi ini adalah air, gas bumi, angin, dan panel surya. Berikut ini contoh beberapa penggunaan papan panel surya. Lalu bagaimana proses terjadinya sinar matahari menjadi energi listrik? Pembangkit listrik tenaga surya berasal dari matahari. Peralatan yang digunakan adalah panel surya berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Mari kita amati cara kerja panel bata surya. Yang pertama, energi matahari yang ditangkap oleh panel surya, selanjutnya energi panas tersebut diubah menjadi energi listrik. Energi listrik kemudian disimpan sementara di dalam baterai yang ada di panel surya.
Selanjutnya yang kedua, energi listrik dialirkan melalui kabel-kabel listrik yang menghubungkan ke semua peralatan listrik. Kemudian yang ketiga, peralatan listrik yang mendapatkan energi listrik dapat berfungsi sesuai kegunaan. Misalnya kebutuhan di televisi, selanjutnya untuk radio dan lampu listrik dan kebutuhan lain. Ayo kita mencoba. Kamu dapat menggunakan beberapa jenis buah atau umbi-umbian sebagai sumber alternatif energi listrik. Ayo lakukan percobaan berikut. Ada alat dan bahannya. 1. Kentang atau bisa diganti lemon atau umbi-umbian yang lain. Yang kedua, lampu LED atau lampu bohlam yang kecil. Ketiga, kabel. 4. Penjepit buaya. 5. Lempengan tembaga. 6. Lempengan seng. 7. Untuk pengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Kemudian langkah percobaan yang pertama, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. Yang kedua, jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Ketiga, lihat nyala lampu yang terjadi. Keempat, jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Adik-adik, setelah kalian melakukan percobaan, buatlah laporan dan tulis laporan kalian ke dalam format yang sudah disediakan. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa laporkan tugas kalian kepada guru kalian. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.